Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Culastri CGP Angkatan 9 Unit Kerja SDN Cipinang 3 Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ada 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara? Baiklah, saya akan mencoba menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama, jawabannya yaitu sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya mendidik dengan gaya zaman dulu, sehingga gaya mengajar dan pendekatan saya masih mengikuti guru yang mengajar saya di waktu dulu. Padahal dalam mendidik perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan yang saya terima waktu dulu tidak cocok diterapkan kepada anak pada zaman sekarang. Dalam menentukan sebuah pilihan, gurulah yang paling utama, sehingga saat menentukan sebuah keputusan dan pilihan sayalah yang menjadi aktor utamanya. Jadi, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya masih menggunakan pembelajaran yang berpihak pada guru. Biasanya, ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, kita langsung menyalahkan secara langsung dan siswa tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk berkonfirmasi dan tidak memberikan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengeksplor bakat dan minatnya. Itu jawaban saya yang nomor 1. Jawaban yang nomor 2 adalah alhamdulillah, setelah saya mempelajari modul 1.1 mulai dari diri, eksplorasi konteks, demonstrasi kontekstual, elaborasi konsep, menyadarkan saya akan pentingnya pendidikan yang mengedepankan konsep trilogi pendidikan sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Hal penting dalam mengimplementasikan dari trilogi pendidikan adalah melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Pendidikan yang diberikan harus berpihak kepada murid. Kita tidak bisa memaksakan kehendak yang kita inginkan. Anak adalah sang pemeran utama yang merupakan subjek, bukan sebagai objek pendidikan. Guru dan murid harus berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dan dapat mengakomodasi karakteristik masing-masing agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu jawaban saya nomor 2. Jawaban yang ketiga adalah yang ingin saya terapkan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpihak pada murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi saya dalam memilih metode pembelajaran akan menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Contoh, di sekitar SD kami, SDN Cipinang 3, masyarakatnya berpenghasilan petani dan pedagang sayuran. Nah, saya akan mengaitkannya pada metode pembelajarannya, yaitu metode belajar sambil bermain. Yang pernah saya lakukan adalah saya melakukan belajar sambil bermain itu dalam menanam pohon kangkung. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.